Bab 3166. Menurutmu apa yang aku lakukan? Mileye buta tentang Kaisar Bulan ini. Tetapi karena disarankan oleh Tuan Putri Kara, dia tentu memilih untuk percaya padanya. Namun, menurut pandangannya, itu masih belum cukup. Keahlian dan bakat masih kurang. Pada saat ini, Kaisar Bulan tiba-tiba berbicara. Apakah kamu ingin menguasai alam semesta paralel? Mileye menyadarkan dirinya dan mengiyakan. Ya, apa yang kamu pikirkan? Setelah beberapa saat hening, Kaisar Bulan berbicara. Apakah kamu akan menguasai satu persatu? Atau semua sekaligus? Mileye menjawab. Mungkin akan menguasai sekaligus yang tak terhitung banyaknya. Kaisar Bulan menggeleng. Tidak bisa. Kamu harus melambatkan langkahmu sedikit. Mileye bingung. Mengapa? Kaisar Bulan menatap Mileye. Menaklukkan semuanya sekaligus. Kamu tidak memiliki cukup banyak orang yang dapat mengelolanya. Selain itu, ini dapat menimbulkan kerusuhan di alam semesta, dan kerusuhan di satu alam semesta dapat menyebabkan efek yang tidak menguntungkan pada akademi. Yang paling penting, yang kamu butuhkan adalah kekuatan keyakinan, bukan kekuatan dendam. Niat kita adalah merestorasi ketertiban, dan tujuan dari ketertiban ini adalah membawa kebaikan untuk masa depan alam semesta ini, bukan menciptakan kerusuhan. Jika kamu terlalu terburu-buru, itu sama dengan melanggar niat awalmu, dan itu bukan keuntungan yang sebanding dengan risikonya. Mendengar itu, Mileye tiba-tiba tersadar. Niat asli. Apa tujuan awalnya mendirikan akademi ini? Memberikan masa depan yang lebih baik untuk alam semesta ini, di mana semua makhluk dapat hidup dengan taat pada hukum dan aturan. Kaisar Bulan melirik Mileye, kemudian melanjutkan. Kamu membutuhkan kekuatan kepercayaan yang murni. Oleh karena itu, fokus harus pada kualitas bukan kuantitas. Kualitas yang baik lebih penting daripada jumlah yang banyak. Bagaimana menurutmu? Mileye mengiyakan. Itu masuk akal. Sambil berbicara demikian, dia menggeleng sambil tersenyum. Tentu, tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Karena aku merasa waktu mungkin tidak terlalu banyak. Kaisar Bulan menatap Mileye. Apakah kamu akan pergi ke dunia ilusi sejati? Mileye agak kaget. Bagaimana kamu tahu tentang dunia ilusi sejati? Kaisar Bulan berbicara dengan suara serius. Para leluhur di negeri bulanku pernah mengatakan bahwa kita harus pergi ke dunia ilusi sejati. Tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mileye menggeleng. Kaisar Bulan menatap Mileye. Dia gagal. Mileye mengangguk. Sepertinya dia gagal. Kaisar Bulan terdiam. Mileye berbicara. Nyonya Kaisar Bulan, mungkin kamu perlu memahami lebih dulu sistem dan teknik Guanxuan di akademi. Aku sarankanmu untuk belajar terlebih dahulu. Kaisar Bulan mengangguk. Baiklah. Mileye berbicara. Masuk ke dalam menara. Kaisar Bulan terdiam. Namun, Mileye langsung mengayunkan tangan kanannya dan dengan cepat menyimpannya ke dalam menara kecil. Setelah masuk ke dalam menara kecil, Mileye langsung memanggil ke-36 master yang kuat. Semua berkumpul bersama. Mileye menyampaikan gagasannya dan tentu saja tidak ada yang menentang. Bergabung dengan Tuan Muda Ye sekarang pasti memberikan mereka peluang yang cerah tentang penaklukan alam semesta. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu bukanlah suatu masalah. Mileye melihat semua orang, lalu berbicara. Kalian harus bekerja sama dengan Nyonya Kaisar Bulan. Kaisar Bulan melihat semua orang di dalam dan merasa sangat terkejut. Kekuatan luar biasa dari para master ini jelas melebihi bayangan Kaisar Bulan. Sederhana tapi menakutkan. Sekarang,
Akhirnya Kaisar Bulan mengerti mengapa Tuan Muda Ye berani menyatakan tujuan untuk mempersatukan seluruh alam semesta. Dengan formasi seperti ini, mereka benar-benar dapat menghancurkan segala sesuatu di depan mereka. Mileye menatap Kaisar Bulan. Bicaralah dengan mereka. Tentukan dari alam semesta mana kita akan memulai. Setelah keputusan diambil, pilih seorang senior untuk membawamu ke sana. Senior itu akan bertanggung jawab dalam pertarungan dan kamu akan bertanggung jawab dalam pengelolaan. Kaisar Bulan mengiyakan. Baiklah. Mileye berbicara. Silakan diskusikan bersama. Setelah berbicara demikian, dia langsung meninggalkan menara kecil. Setelah Mileye pergi, Kaisar Bulan melihat ke arah para master di dalam menara. Jika mereka membawa sekelompok orang ini untuk bertarung dengan Putri Kara. Putri Kara. Setelah meninggalkan menara kecil, Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Kemudian, dengan sekali kilat, dia menghilang dari tempatnya, menuju ke wilayah iblis kuno. Ketika Liana Ye muncul sebelumnya, wilayah iblis kuno telah dibuka dan ada seseorang yang menyembunyikan diri. Kali ini, dia pergi untuk melihat apakah bisa berbicara dengan pihak tersebut. Persatuan dan kerja sama diperlukan dalam alam semesta saat ini. Tidak lama kemudian, Mileye tiba langsung di pintu masuk wilayah iblis kuno. Mileye melihat pintu masuk itu. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menggunakan pedangnya untuk memasuki wilayah tersebut. Dalam sekejap, dia tiba di suatu dunia yang penuh dengan aura jahat dan langit dihiasi oleh bulan merah darah. Mileye mengerutkan kening. Raja iblis ini pasti bukan orang baik. Dia melihat sekeliling, bersiap untuk menjelajahi alam semesta ini. Namun, tiba-tiba, ruang waktu di depannya berputar, diikuti oleh munculnya pusaran hitam yang menakutkan, di mana aura iblis bergelora. Sangat menakutkan. Mileye melihat pusaran hitam. Raja iblis. Dari dalam pusaran, suara bergema. Tuan Muda Ye datang. Ada yang bisa kubantu? Mileye tenang. Raja iblis. Apakah kamu tertarik untuk bersama-sama pergi ke dunia ilusi sejati? Raja iblis dengan tenang menjawab. Maafkan ketulusanku, Tuan Muda Ye. Kamu tidak akan bisa mencapai dunia ilusi sejati. Mileye tersenyum. Sekarang mungkin tidak. Tetapi bukan berarti tidak akan bisa di masa depan. Raja iblis berbicara. Yang kumaksud adalah, mungkin kamu tidak akan bisa di masa depan juga. Mileye tersenyum. Sepertinya Raja Iblis telah kehilangan harapan terhadap dunia ilusi sejati. Raja Iblis dengan tenang berbicara. Jangan bicara tentang dunia ilusi sejati. Bahkan di 0 derajat, Tuan Muda Ye, kamu tidak akan dapat menaklukkannya. Mileye bertanya. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Raja Iblis terdiam. Mileye tertawa. Jika kita harus hidup dalam kesendirian, mengapa tidak mencoba tempat lain? Sambil berbicara demikian, Mileye mengeluarkan menara kecil berwarna hitam dan berbicara lagi. 10 tahun di dalam menara ini setara dengan 1 hari di luar. Selain itu, ada juga jenis ruang waktu misterius yang khusus untuk penelitianmu. Apakah kamu tertarik? Raja Iblis terdiam. Mileye melanjutkan. Aku tidak memiliki banyak persyaratan untukmu. Hanya membantuku dalam pertempuran saja. Tentu saja, kita akan bertarung di 0 derajat. Jika kita menang di 0 derajat dan kamu masih tidak ingin pergi ke dunia ilusi sejati, itu juga tidak masalah bagiku. Raja Iblis tiba-tiba tertawa. Tuan Muda Ye, kamu memiliki harta begitu berharga. Mengapa tidak langsung menunjukkannya? Aku akan bergabung denganmu. Selesai berbicara,
Seorang pria besar dan berotot keluar dari dalam pusaran. Pria ini adalah Raja Iblis. Raja Iblis tertawa. Tuan Muda Ye, salam kenal. Mile Ye menilai Raja Iblis. Kemudian tersenyum. Aku pikir kamu adalah orang yang sangat jahat dan menakutkan. Ternyata, kamu begitu baik hati. Raja Iblis tertawa. Aku adalah orang yang baik. Sungguh. Mile Ye berbicara. Apakah Raja Iblis pernah pergi ke 0 derajat sebelumnya? Raja Iblis mengiyakan. Sudah pernah. Mile Ye bingung. Bukankah dikatakan bahwa setelah tiba di ruang waktu 0 derajat, tidak mungkin lagi untuk keluar dari sana? Raja Iblis tertawa. Itu hanya berlaku untuk orang biasa. Kekuatanku masih cukup untuk itu. Mile Ye berbicara dengan serius. Raja Iblis, apakah kamu pernah bertarung dengan klan Dewa Taichu? Raja Iblis mengiyakan. Iya. Mile Ye bertanya. Seberapa kuat mereka sebenarnya? Raja Iblis terdiam sejenak dan berbicara. Lebih lemah sedikit dibandingkan dengan adik perempuanmu saat itu. Tetapi, jauh lebih kuat daripada orang lain. Liana Ye. Mile Ye terdiam. Sial. Ini terlalu aneh. Mile Ye merasa agak pusing. Raja Iblis melihat Mile Ye dan berbicara. Tuan Muda Ye, ini masih 0 derajat. Bukan dunia ilusi sejati. Bahkan jika kamu dapat mengalahkan klan Dewa Taichu di sini, di dunia ilusi sejati masih ada tingkatan di atas. Jangan bicara tentang dunia ilusi sejati. Bahkan klan Dewa Taichu sendiri sudah cukup kuat untuk membuat orang merasa putus asa. Mile Ye mengiyakan. Aku mengerti. Raja Iblis melanjutkan. Tuan Muda Ye, apakah kamu ingin mengumpulkan para master puncak dari seluruh alam semesta dan kemudian menantang 0 derajat? Mile Ye mengiyakan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, pasti kita tidak dapat mengalahkan klan Dewa Taichu. Jika begitu, mengapa tidak bekerja sama? Aku akan membantu kamu semua dalam latihan. Setelah sejenak terdiam, Raja Iblis berbicara. Kita bisa mencoba. Mile Ye mengiyakan sedikit. Ia melihat sekelilingnya dan berbicara. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Bagaimana kalau kita memindahkan seluruh jalur spiritual dan hal-hal semacam itu ke dalam menara kecil? Raja Iblis melihat Mile Ye sejenak, lalu berbicara. Boleh. Mile Ye mengiyakan. Masuklah ke dalam menara kecil. Raja Iblis langsung mengumpulkan seluruh jalur spiritual ke dalam menara kecil Mile Ye. Sehingga Mile Ye menjadi lebih kuat. Mile Ye melanjutkan. Raja Iblis, apakah kamu mengenal beberapa master luar biasa lainnya? Setelah sejenak terdiam, Raja Iblis menjawab, ada satu. Mile Ye bertanya dengan cepat. Siapa? Raja Iblis menjawab dengan serius. Guru Surgawi. Mile Ye mengerutkan kening. Guru Surgawi. Raja Iblis mengiyakan perlahan. Pada awal zaman, ada seorang super master dengan kekuatan luar biasa. Saat itu, dia berhadapan dengan klan dewa di wilayah 0. Mendorong pelindung klan dewa untuk turun tangan. Sayangnya, dia masih tidak berhasil memenangkan pertarungan. Tetapi ini sudah sangat menakutkan. Pada masa itu, pelindung itu menghargai bakatnya dan tidak membunuhnya. Mile Ye bertanya, di mana dia sekarang? Raja Iblis menjawab, aku akan membawamu ke sana. Tapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mengikuti keinginanmu. Mile Ye mengiyakan ringan. Mari kita coba. Raja Iblis mengayunkan jubahnya dan mereka langsung menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul di tengah-tengah heningnya ruang bintang. Raja Iblis menunjuk ke kejauhan. Dan Mile Ye mengikuti arah jarinya. Di ujung ruang bintang tersebut, mengambang sebuah peti mati berwarna hitam. Mile Ye bertanya,
Dia berbaring di dalamnya. Raja Iblis mengiyakan. Sejak kembali, dia terus tertidur. Mileye mengerutkan kening. Tidur nyata. Raja Iblis mengiyakan lagi. Dia terluka parah. Tanpa pengalaman unik, sulit untuk pulih sepenuhnya. Mileye melihat Raja Iblis dan berbicara. Kamu seharusnya bisa membantunya. Mileye mengiyakan. Bangunkan dia. Raja Iblis terdiam sejenak, lalu berbicara. Bangunkan. Mileye menjawab. Tentu saja. Raja Iblis ragu sejenak, lalu berbicara. Orang ini memiliki sifat yang buruk. Mileye dengan tenang berbicara. Sifatku juga tidak begitu baik. Raja Iblis tersenyum pahit. Baiklah. Setelah itu, dia mendekati peti mati dan mengayunkan jubahnya. Gelombang kekuatan yang kuat langsung menuju peti mati. Dengan suara dentuman, seluruh peti mati tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian aura menakutkan meletus dari dalam peti mati. Dengan ledakan yang bergemuruh, seluruh galaksi langsung berkecamuk. Menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye seketika menjadi serius. Ini benar-benar luar biasa. Aura ini bahkan sedikit lebih lemah daripada wanita berpakaian hitam. Padahal lawannya dalam kondisi terluka. Di alam semesta ini, ternyata masih banyak master yang kuat. Raja Iblis juga terlihat agak serius. Pada saat itu, peti mati terbuka perlahan. Seorang pria berambut putih melayang keluar dengan perlahan. Matanya berwarna merah menyala, menatap tajam Raja Iblis. Dipenuhi dengan niat membunuh dan energi jahat, Raja Iblis segera melihat ke arah Mileye. Dan Mileye dengan tenang berbicara. Kenapa kamu melihatku? Wajah Raja Iblis membeku. Bersambung.